Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pintu 5 Official. Baik teman-teman dan sahabat YouTube yang saya hormati, semoga Anda semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam segala hal apapun. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview sekaligus saya akan menguji coba mengetes tentang spesifikasi yang dimiliki oleh charger RT-F3 dari brand robot ini teman-teman. Yang kemarin sudah sempat saya unboxing, dan mungkin teman-teman yang mengikuti atau menonton updatean video yang sudah saya upload di channel Pintu 5 kemarin, mungkin saya rasa teman-teman sudah paham ya. Maksudnya untuk mengetahui produk yang akan kita review ini sudah tahu ya, untuk bentuknya seperti apa, bahan materialnya seperti apa, terus spesifikasi yang dimiliki seperti apa. Saya yakin untuk teman-teman yang mengikuti di channel Pintu 5 Official pasti sudah paham dan pasti sudah tahu. Hanya saja untuk pada video saat ini yang akan saya review ini, mungkin teman-teman belum begitu memahami secara keutuhan dari spesifikasi yang dimiliki oleh RT-F3 ini teman-teman. Ya, kita boleh percaya atau tidak ya kalau hanya sekedar orang mengatakan spesifikasinya seperti ini ya. Terus untuk faktanya apakah itu sesuai atau tidak? Ya, makanya supaya kita tahu itu sesuai atau tidak, kita harus melalui proses penguji cobaan ya. Jadi kita diuji coba dulu untuk charger itu apakah benar-benar sudah support untuk fast chargingnya, apakah sudah kinerjanya itu sudah sudah super cepat, apakah itu sudah daya tempurnya sudah melebihi dari charger bawaan ya. Kalau di deskripsi setelah kita baca spesifikasi RT-F3 ini menurut saya ini menarik banget teman-teman. Jadi di situ disebutkan kalau charger RT-F3 ini dia mampu menghasilkan dari kinerjanya dalam 30 menit dia bisa menghasilkan 40% teman-teman. Jadi kalau itu terjadi, maksudnya itu real dan terbukti, ini akan menjadi solusi pengganti daripada charger bawaan teman-teman. Dan akan saya coba di handphone Samsung A20s ini teman-teman. Jadi nanti kita buktikan secara bareng-bareng ya teman-teman. Kita tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham ya teman-teman ya. Jadi untuk video ini saya akan kupas tuntas teman-teman. Jadi kalau nanti charger ini kok terbukti real adanya spesifikasi yang dimiliki, saya acungi jempol. Dan di video terakhir kita nanti coba dari dua USB tersebut kita akan coba mencharger satu tab Samsung A7 LED, dan yang kedua kita coba mencharger Samsung J2 Prime teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja seperti apa produk dari charger RT-F3 ini, seperti apa kualitas dari kinerjanya, dan seperti apa percepatannya ya. Jadi nanti teman-teman bisa simak terus supaya tidak gagal paham dan bisa bisa tahu tentang kevalitan yang dimiliki oleh RT-F3 ini teman-teman ya. Jadi kita langsung ke video berikut.
Gimana untuk teman-teman? Jadi sudah saya review ya, sudah kita tes dari mulai 1 USB dan kita tes 2 USB secara bersamaan ya. Jadi untuk 1 USB kita kita tes di handphone Samsung A20s dari baterai yang dimiliki 50% dengan durasi 30 menit, dia menghasilkan 74% teman-teman, yang artinya untuk charger ini dalam 30 menit untuk mencarger Samsung A20s dia menghasilkan 24% teman-teman. Terus yang kedua sudah kita coba untuk pengetesan 2 USB secara bersamaan, dan yang hasilnya untuk USB pertama itu ya kita coba untuk tab Samsung A7 LED. Nah, yang kedua yaitu untuk Samsung juga J2 Prime. Hanya perbedaannya itu kalau untuk yang tab itu kan Type C, terus yang kedua untuk J2 Prime itu adalah micro ya teman-teman. Seharusnya kalau charger itu sudah mendukung Qing charger terus dengan dibekali 3 ampere ya, itu menurut saya untuk percepatannya jauh lebih cepat dibanding dengan charger bawaan ya teman-teman. Tapi apa yang terjadi ketika saya ngetes di Samsung Tab Galaxy A7 LED itu ya, di situ untuk daya baterai atau sisa baterai yang dimiliki oleh tab tersebut sebelum kita uji itu ada 41, masih sisa 41% teman-teman, dengan durasi yang sama 30 menit. Dan yang terjadi setelah 30 menit dia menghasilkan hanya 56%. Berarti untuk 41 ke 56 dalam 30 menit itu hanya menghasilkan 15%. Ya, itu ketika kita mencarger di tab ya, di di tablet untuk tipe A7 LED. Yang kedua untuk J2 Prime itu saat kita mengetes sisa baterai yang dimiliki oleh J2 Prime itu 39% teman-teman. Dengan durasi yang sama 30 menit, yang terjadi itu menghasilkan baterai 59. Yang artinya untuk 39 ke 59 itu kita baru dapat 20% ya. Itu menurut teman-teman bagaimana? Apakah charger ini layak untuk kita beli? Apakah charger ini layak untuk dijadikan suatu pengganti daripada charger bawaan dari handphone? Mungkin teman-teman sudah memahami ya, dan untuk video ini bisa dipahami juga seperti apa realitanya, seperti apa faktanya ya. Dan ini sudah saya tes semua ya, baik secara di aplikasi Ampere juga, terus juga saya tes dari mulai 1 USB dan tes secara 2 USB kita mencarger secara bersamaan. Dan untuk charger ini layak atau tidak untuk kita beli, semua tergantung dari hak masing-masing ya. Kalau menurut saya pribadi untuk charger ini menurut saya masih lambat ya, belum bisa dikatakan super cepat teman-teman. Karena kalau kita mengatakan ini adalah charger super cepat, ternyata kalau kita bandingkan dengan charger bawaan handphone itu masih jauh teman-teman. Kalau charger bawaan dari handphone itu biasanya dalam 30% dia mampu menghasilkan di atas 30% ya. Kalau enggak biasanya 40%, itu kalau sudah support fast charging ya teman-teman. Tetapi untuk charger RTF3 ini dia padahal sudah Qing charging dan sudah memiliki 3 ampere sekaligus 18 watt. Tetapi yang terjadi
untuk kinerjanya menurut saya perlu dipertanyakan juga ya. Untuk video ini cukup sekian teman-teman ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk saran atau kritikan teman-teman bisa deh komentar aja seperti apa menurut teman-teman. Dan untuk faktanya yang sudah saya tes seperti ini, jika ada saran atau pertanyaan, silakan teman-teman bisa komentar di bawah ini. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.